Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Salam jumpa lagi ya dalam pelajaran agama Katolik. Adapun tema pelajaran hari ini, Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Untuk itu, mari kita buka dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas hidup baru yang senantiasa Engkau hadiahkan kepada kami. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menyertai hidup kami, terutama dalam pembelajaran hari ini. Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Kami mohon, semangatilah kami, agar dengan belajar hari ini, kami pun Engkau kuatkan, seperti para rasul, sehingga kami berani bersaksi akan iman kami. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Roh Kudus merupakan Roh Allah yang menolong, menghibur, menguatkan, memimpin, menuntun kita kepada kehidupan yang benar. Pada mulanya, banyak orang Yahudi yang menaruh harapan kepada Yesus untuk dapat mengusir bangsa Romawi. Tetapi Yesus tidak melakukan itu, sebab Yesus ingin menjalani apa yang sudah digariskan oleh Allah. Akhirnya Yesus ditangkap, diadili, dan mati di kayu salib. Meskipun Yesus berkali-kali memperingatkan bahwa kedatangan Yesus bukan untuk menjadi penguasa, namun para murid tetap berharap akan hal itu. Menyaksikan hukuman yang dijalani Yesus, hati para rasul atau para murid terguncang. Sebagian dari mereka pulang kampung. 2 murid pulang ke Emmaus. Petrus kembali menjala ikan, sebagaimana yang ia lakukan sebelum mengikuti Yesus. Berita kebangkitan Yesus mengejutkan para rasul, sehingga mereka berkumpul kembali. Meskipun demikian, mereka berkumpul dalam suasana takut pada bangsa Yahudi yang bermaksud menghentikan gerakan kenabian Yesus. Selama 40 hari, Yesus menampakkan diri pada para murid. Dalam penampakan itu, Yesus meminta para murid tetap tinggal di Yerusalem untuk dilengkapi dengan kekuatan dari Yang Maha Tinggi. Pada hari yang ke-40 setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian, ketika para murid berkumpul di suatu rumah, turunlah Roh Kudus atas mereka yang disebut dengan Pentakosta. Terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Roh Kudus itulah
kekuatan dari Yang Maha Tinggi yang menguatkan hati para rasul. Pentakosta adalah suatu peristiwa di mana turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Tepat 50 hari setelah perayaan kebangkitan, Tuhan kita yang mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Roh Kudus hadir dengan berbagai lambang, seperti bunyi menyerupai tiupan angin, lidah-lidah api yang menyerupai nyala api. Ada pula yang memahami antara mereka, meskipun mereka berbeda bahasa. Roh Kudus turun atas para rasul ketika para rasul sedang berkumpul. Mereka mendadak mendengar bunyi seperti tiupan angin dan melihat lidah-lidah seperti nyala api. Bahasa mereka mampu dipahami oleh banyak orang yang berbeda bahasa. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, banyak orang yang menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Angin atau udara dihirup ketika orang bernapas. Menghirup udara berarti menghirup kehidupan. Angin dan udara melambangkan kehidupan Roh Kudus, Sang Pemberi kehidupan. Api melambangkan semangat Roh Kudus, memberi semangat kepada para rasul untuk berani bersaksi akan peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus. Berbagai lambang dan perang Roh Kudus adalah air, palma atau jari tangan, krisma, dan sebagainya. Air melambangkan kesegaran kehidupan baru, sedangkan krisma dan jari tangan melambangkan penyembuhan, menjadi kuat kembali, atau penguatan. Dengan kehadiran Roh Kudus, karya keselamatan Allah tidak berakhir dengan wafat Yesus, melainkan berlanjut dengan kehadiran Roh Kudus hingga akhir zaman. Para rasul menjadi teladan bagi kita dalam melaksanakan tugas pewartaan kabar baik. Sebab kita ini merupakan para rasul zaman sekarang, dan kita dapat mewartakan kabar baik itu dengan perkataan dan perbuatan kita. Kita dapat mewartakan kabar baik dimanapun kita berada, seperti di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal, dan di masyarakat. Dengan mengimani Roh Kudus, kita menerima roh itu dan menjadi saksi Kristus. Sebagai saksi Kristus, kita harus berkata baik dan jujur, serta melakukan perbuatan yang benar.
demikianlah pelajaran kita hari ini. Selanjutnya, mari kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membimbing dan menyertai kami dalam pembelajaran pada hari ini. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa memberi semangat baru agar kami berani dan bersaksi akan iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.